Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Titin Susilawati dengan NIM 2081800031. Saya dari kelas 6B. Video ini digunakan untuk memenuhi ujian akhir semester pada mata kuliah penelitian kualitatif. Yang pertama, mengapa penelitian dilakukan dengan pendekatan kualitatif? Ada beberapa alasan mengapa penelitian kualitatif dilakukan. Yang pertama, ketika peneliti menemukan kesulitan untuk menentukan pernyataan, masalah atau tujuan penelitian yang spesifik. Contohnya, saat seorang peneliti ingin mengetahui pendapat atau respon masyarakat atas dibangunnya MRT di Jakarta karena dirasa terlalu sulit untuk menyatakan permasalahan penelitian dan tujuan penelitian, maka bisa saja peneliti kualitatif dilakukan. Hal ini untuk mengakomodasi sulitnya menentukan pernyataan untuk permasalahan penelitian secara spesifik. Alternatif yang dapat dilakukan adalah menyatakan permasalahan dari segi kualitas, misalnya tanggapan masyarakat, pendapat atau elaborasi informasi lainnya. Yang kedua, ketika saat menentukan tujuan penelitian dibutuhkan pemahaman yang lebih detail dan mendalam. Penelitian kualitatif sangat cocok dilakukan saat kondisi ini karena sifatnya yang elaboratif. Penelitian kualitatif dapat dengan mudah membantu peneliti untuk menggali informasi yang lebih dalam terkait suatu topik penelitian yang nantinya informasi yang dapat digunakan untuk menentukan tujuan penelitian. Dan yang ketiga, ketika tujuan dari suatu penelitian adalah untuk mempelajari bagaimana fenomena terjadi dengan secara alami, hal ini berkaitan dengan sifat penelitian kualitatif yang elaboratif. Yang keempat, ketika peneliti ingin mempelajari beberapa konteks penelitian yang saling berkaitan untuk menjaga independensi dari hasil penelitian. Penelitian kualitatif sangat berperan di sini. Bisa jadi dengan menggunakan penelitian kualitatif akan dihasilkan kesimpulan bahwa variabel yang memiliki dependensi dengan variabel lain tidak bisa dilakukan analisis. Sedangkan dengan menggunakan penelitian kualitatif, uji dependensi secara statistik tidak diperhatikan. Yang terakhir, itu yang kelima, dengan dibutuhkan suatu pendekatan yang lebih update. Nah, selanjutnya, apa yang perlu dipersiapkan oleh peneliti kualitatif? Yang perlu dipersiapkan adalah yang pertama, menyusun rancangan penelitian. Yang kedua, memilih lapangan. Yang ketiga, mengurus perizinan. Yang keempat, menjajaki dan menilai keadaan. Yang kelima, memilih dan memanfaatkan informan. Yang keenam, menyiapkan instrumen penelitian. Dan yang ketujuh, persoalan etika dalam penelitian. Oke, yang pertama tadi adalah menyusun rancangan penelitian. Maksudnya adalah penelitian yang akan dilakukan berangkat dari suatu permasalahan dalam lingkup peristiwa yang sedang terus berlangsung dan bisa diamati secara diverifikasi secara nyata pada saat berlangsungnya penelitian. Peristiwa-peristiwa yang diamati dalam konteks kegiatan orang-orang atau organisasi. Dan yang kedua tadi adalah memilih lapangan. Sesuai dengan permasalahan yang diangkat dalam penelitian, maka dipilih lokasi penelitian yang digunakan sebagai sumber data dengan mengasumsikan bahwa dalam penelitian kualitatif jumlah atau informan tidak terlalu berpengaruh pada konteks. Dan yang ketiga adalah mengurus perizinan. Mengurus berbagai hal yang diperlukan untuk kelancaran kegiatan penelitian, terutama kaitannya dengan metode yang digunakan yaitu kualitatif, maka perizinan dari birokrasi yang bersangkutan biasanya dibutuhkan karena hal ini mempengaruhi keadaan lingkungan dengan kehadiran seseorang yang tidak dikenal atau diketahui. Yang keempat itu menjajaki dan menilai keadaan. Nah, setelah kelengkapan administrasi diperoleh sebagai bekal legalisasi kegiatan kita, maka
Hal yang perlu dilakukan adalah proses penjajakan lapangan dan sosialisasi diri dengan keadaan. Karena kitalah yang menjadi alat utamanya, maka kitalah yang akan menentukan apakah lapangan merasa terganggu sehingga banyak data yang tidak dapat digali atau disembunyikan, atau sebaliknya bahwa lapangan menerima kita sebagai bagian dari anggota mereka sehingga data apapun dapat digali karena mereka tidak merasa terganggu. Yang kelima tadi, memilih dan memanfaatkan informan. Ketika kita menjajaki dan mengasosialisasikan diri di lapangan, ada hal penting lainnya yang kita perlu lakukan, yaitu menentukan partner kerja sebagai mata kedua kita yang dapat memberikan informasi banyak tentang keadaan lapangan. Dan yang keenam, menyiapkan instrumen penelitian. Dalam penelitian kualitatif, peneliti adalah ujung tombak sebagai pengumpul data atau instrumen. Peneliti terjun secara langsung ke lapangan untuk mengumpulkan sejumlah informasi yang dibutuhkan. Dalam rangka kepentingan pengumpulan data, teknik yang digunakan dapat berupa kegiatan observasi, wawancara, dan studi dokumentasi. Dan selanjutnya yang ketujuh, yang perlu dipersiapkan yang ketujuh adalah persoalan etika dalam penelitian. Peneliti akan berhubungan dengan orang-orang, baik secara perorangan maupun secara kelompok atau masyarakat, akan bergaul, hidup, dan merasakan serta menghayati bersama tata cara dan tata hidup dalam suatu latar penelitian. Persoalan etika akan muncul apabila peneliti tidak menghormati, mematuhi, dan mengindahkan nilai-nilai masyarakat dan pribadi yang ada. Lalu selanjutnya, bagaimana pelaksanaan penelitian menggunakan pendekatan kualitatif? Dengan menggunakan penelitian kualitatif, tahapan-tahapan dalam penelitian kualitatif mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama itu ada langkah pralapangan dan atau hal-hal yang perlu dipersiapkan. Lalu yang kedua adalah lapangan data, dan yang ketiga pengolahan data. Yang pertama tadi ada pralapangan. Pralapangan itu hal-hal yang harus dipersiapkan sebelum melakukan penelitian. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, hal-hal yang perlu dipersiapkan adalah menyusun rancangan, memilih lapangan, mengurus perizinan, menjajaki dan menilai keadaan, memilih dan memanfaatkan informan, menyiapkan instrumen, dan persoalan etika dalam lapangan. Dan yang kedua itu adalah lapangan. Untuk lapangan, yang pertama kita harus memahami dan memasuki lapangan. Dan yang kedua adalah aktif dalam kegiatan pengumpulan data. Untuk yang pertama, memahami dan memasuki lapangan, kita harus memahami latar penelitian, latar terbuka di mana secara terbuka orang-orang berinteraksi sehingga peneliti hanya mengamati latar tertutup di mana peneliti berinteraksi secara langsung dengan orang. Lalu yang kedua, penampilan. Menyesuaikan penampilan dengan kebiasaan, adat, tata cara, dan budaya latar penelitian. Lalu pengenalan hubungan peneliti dalam lapangan, bertindak netral dengan peran serta dalam kegiatan dan hubungan akrab dengan subjek. Dan yang terakhir untuk memahami dan memasuki lapangan, jumlah waktu studi, pembatasan waktu melalui keterpenuhan informasi yang dibutuhkan. Lalu yang kedua untuk lapangan adalah mengumpulkan data. Mengumpulkan data atau aktif dalam kegiatan. Penelitian
Berbeda dengan pendekatan kuantitatif yang menafsirkan data-data kuantitatif dengan angka-angka dari alat berupa angket. Penelitian kualitatif atau sering disebut dengan metode naturalistik memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, data diambil langsung dari setting alami. Yang kedua, penentuan sampel secara purposif. Yang ketiga, penelitian sebagai instrumen pokok. Yang keempat, lebih menekankan pada proses daripada produk sehingga bersifat deskriptif analitik. Yang kelima, analisa data secara produktif atau interpretasi bersifat indografik. Dan yang terakhir, menggunakan makna di balik data. Yang ketiga adalah pengolahan data. Di dalam pengolahan data terdapat yang pertama reduksi data, display data, analisis, mengambil kesimpulan dan verifikasi, meningkatkan keabsahan, dan yang terakhir adalah narasi hasil. Dalam pengolahan data yang pertama tadi adalah reduksi data. Data yang diperoleh ditulis dalam bentuk laporan atau data yang terperinci. Laporan yang disusun berdasarkan data yang diperoleh direduksi, dirangkum, dipilih hal-hal yang pokok, difokuskan pada hal-hal yang penting. Lalu yang kedua adalah display data. Data yang diperoleh dikategorisasikan menurut pokok permasalahan dan dibuat dalam bentuk matriks sehingga memudahkan peneliti untuk melihat pola-pola hubungan satu data dengan data lainnya. Lalu yang ketiga adalah analisis data. Contoh analisis data yang dipergunakan seperti model konten analisis yang mencakup kegiatan klarifikasi lambang-lambang yang dipakai dalam komunikasi, menggunakan kriteria-kriteria dalam klarifikasi, dan menggunakan teknik analisis dalam memprediksikan. Lalu yang keempat adalah mengambil kesimpulan dan verifikasi. Dari kegiatan-kegiatan sebelumnya, langkah selanjutnya adalah menyimpulkan dan melakukan verifikasi atas data-data yang sudah diproses atau ditransfer dalam bentuk-bentuk yang sesuai dengan pola pemecahan permasalahan yang dilakukan. Lalu yang kelima adalah meningkatkan keabsahan hasil. Yang pertama itu ada kredibilitas atau validitas internal. Yang kedua itu ada transferabilitas, yaitu bahwa hasil penelitian yang didapatkan dapat diaplikasikan oleh pemakai penelitian. Penelitian ini memperoleh tingkat yang tinggi bila para pembaca laporan memperoleh gambaran dan pemahaman yang jelas tentang konteks dan fokus penelitian. Lalu yang ketiga, dependabilitas dan konformabilitas dilakukan dengan audit trail berupa komunikasi dengan pembimbing dan dengan pakar lain dalam bidangnya guna membicarakan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam penelitian berkaitan dengan data yang harus dikumpulkan. Lalu yang terakhir adalah narasi hasil analisis. Dalam menarasikan data kualitatif ada beberapa hal yang perlu dinarasikan, yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu tentukan bentuk atau form yang akan digunakan dalam menarasikan data. Lalu yang kedua, hubungkan bagaimana hasil yang terbentuk narasi itu menunjukkan tipe atau bentuk keluaran yang sudah didesain sebelumnya. Dan yang terakhir adalah jelaskan bagaimana keluaran yang berupa narasi itu mengoperasikan antara teori dan literasi lainnya yang mendukung topik. Oke. Sekian penjelasan dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.